Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Listrik dan magnet. Perkenalkan, nama saya Trio Rama Saputra Gule dengan NIM 241092446 sebagai penyaji pertama. Baik, perkenalkan nama saya Jusman Arefa dengan NIM 242109213 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Mendeva dengan NIM 242109198 penyaji ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Novia Dulu dengan NIM 242109118 sebagai penyaji terakhir. Baik, listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron melalui suatu penghantar. Seperti energi listrik dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti penerangan, pemanasan, pendinginan, dan menggerakkan mesin. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama listrik statis, yang dimana akumulasi muatan listrik pada sebuah benda biasanya akibat gesekan. Contohnya adalah kejutan kecil saat menyentuh benda setelah menggosok tangan di karpet. Yang kedua yaitu listrik dinamis, yang dimana aliran muatan listrik melalui penghantar seperti yang digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga. Baik, mungkin teman-teman bertanya, apa hubungan listrik dengan konduktor dan isolator? Listrik memiliki hubungan erat dengan konduktor dan isolator karena kedua bahan ini menentukan bagaimana listrik mengalir dalam suatu rangkaian, yang dimana satu konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik karena memiliki elektron yang bebas, mudah bergerak. Contohnya konduktor yaitu logam seperti tembaga, aluminium, emas, perak, dan banyak digunakan dalam kabel listrik. Baik, kesimpulannya yaitu konduktor memungkinkan listrik mengalir, sedangkan isolator menghambat atau menghentikan aliran listrik. Kombinasi keduanya sering digunakan dalam sistem listrik. Misalnya kabel listrik yang memiliki inti tembaga atau konduktor dan pelindung plastik. Sekarang kita masuk pada hukum Coulomb, yang dimana hukum dalam fisika yang menjelaskan gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik. Hukum ini dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Nah, bunyi hukum Coulomb yaitu besarnya gaya elektrostatis antara dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan dengan rumus F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya listrik Newton, K sama dengan konstanta Coulomb atau 9 kali 10 kuadrat Nm kuadrat atau C kuadrat di vakum atau udara. Q1 dan Q2 sama dengan besaran muatan listrik atau Coulomb C. R sama dengan jarak antara dua muatan atau meter M. Masuk pada sifat-sifat gaya Coulomb, yang dimana jika Q1 dan Q2 memiliki tanda yang sama atau misalnya kedua positif atau negatif, maka muatan saling tolak menolak. Yang kedua, jika Q1 dan Q2 memiliki tanda yang berlawanan atau satu positif, satu negatif, maka muatan saling tarik menarik. Baik,
kita masuk pada contoh soal, yaitu dua muatan listrik masing-masing. Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 terpisah pada jarak R sama dengan 0,2 m di udara. Hitunglah gaya elektrostatis antara kedua muatan tersebut. Penyelesaian gunakan rumus Coulomb, yaitu F sama dengan kaki K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Diketahui K sama dengan 9 kali 10 kuadrat Nm kuadrat atau C kuadrat atau konstantan Coulomb di udara. Itu Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 R 0,2 m. Baik, kita masuk pada penyelesaian di mana F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 atau 6 kali 10 pangkat min 6 per 0,2 kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 24 kali 10 pangkat min 12 per 0,4. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 10. F sama dengan 54 kali 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 5,4 Newton. Saya akan melanjutkan tentang memaparkan nilai medan listrik, potensial listrik, manfaat listrik statis, dan listrik dinamis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah yang sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik dan dapat mempengaruhi muatan yang lain yang berada dalam cakupannya. Nah, sekarang kita masuk pada potensial listrik. Potensial listrik adalah jumlah energi potensial listrik yang dimiliki oleh suatu muatan listrik per satuan muatan di suatu titik medan listrik. Potensial listrik menunjukkan seberapa besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik referensi atau biasanya diambil tak sehingga atau tanah titik tersebut. Manfaat listrik statis, yaitu ada beberapa contoh seperti pembersih udara. Pembersih udara ini digunakan di pabrik atau pembangkit listrik untuk menangkap debu dan polutan dari asap sebelum dilepaskan ke udara sehingga mengurangi polusi. Contoh yang kedua yaitu penyemprotan cat. Nah, penyemprotan cat ini dalam industri otomotif dan manufaktur, cat disemprotkan dengan muatan listrik agar menempel lebih merata pada permukaan logam, mengurangi limbah cat. Ya. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau bergerak dalam suatu rangkaian listrik. Berbeda dengan listrik statis yang hanya menumpuk pada suatu benda tanpa berpindah. Listrik dinamis terjadi ketika ada arus listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain akibat adanya perbedaan potensial listrik. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yaitu tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu. Muatan listrik ini biasanya merupakan elektron yang mengalir dari tegangan tinggi atau positif ke tegangan rendah atau negatif. Ciri-ciri arus listrik: yang pertama, memerlukan sumber tegangan atau seperti baterai atau generator. Kedua, mengalir melalui penghantar atau seperti kawat tembaga. Ketiga, dapat dihitung dengan rumus I sama dengan Q per T atau hukum Ohm. Contoh penggunaan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menyalakan lampu, kipas angin, dan alat elektronik.
kedua mengisi daya baterai HP, ketiga menghidupkan motor listrik di kendaraan listrik. Sekarang kita lanjut di materi hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik atau I yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan tegangan atau V yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R penghantar tersebut. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R. V adalah tegangan listrik atau volt, I adalah arus listrik atau ampere, R adalah hambatan listrik atau ohm. Contoh soal hukum Ohm. Yang pertama yaitu sebuah lampu memiliki hambatan 10 ohm dan diberikan tegangan 20. Berapakah arus listrik yang mengalir pada lampu? Nah, jawabannya adalah gunakan rumus Ohm yang dimana I sama dengan F sama dengan R sama dengan 20 tegangan per 10 ohm sama dengan 2 ampere. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian listrik, terutama yang kompleks. Ada dua hukum Kirchhoff yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini adalah jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Yang kedua, hukum kedua yaitu jumlah total tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang hambatan listrik. Hambatan listrik adalah sifat suatu benda atau komponen yang menghalangi aliran arus listrik. Hambatan diukur dalam satuan ohm dan dilambangkan dengan R. Rumus hambatan listrik atau hukum Ohm yaitu R sama dengan V per I. R itu adalah hambatan atau ohm, F itu adalah tegangan listrik atau volt, I itu adalah arus listrik atau ampere. Contohnya, kawat panjang dan tipis memiliki hambatan lebih besar dibanding kawat pendek dan tebal. Nah, baik selanjutnya renggang listrik. Istilah renggang listrik ini tidak umum dalam ilmu fisika atau elektronika. Mungkin yang dimaksud adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu kondisi di mana suatu rangkaian listrik tidak terhubung sepenuhnya, sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Selanjutnya rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen listrik atau seperti baterai, resistor, lampu, dan saklar yang terhubung untuk memungkinkan arus listrik mengalir. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik yaitu yang pertama rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah semua komponen terhubung dalam satu jalur sehingga arusnya sama di setiap komponen. Kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah komponen terhubung sejajar sehingga setiap cabang mendapat tegangan yang sama. Ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah kombinasi rangkaian seri dan paralel. Demikian. Oke, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara dalam bentuk medan listrik. Fungsi kapasitor yaitu yang pertama menyimpan dan melepaskan energi listrik, yang kedua menyaring sinyal dalam rangkaian elektronik, dan yang ketiga digunakan dalam power supply untuk menghaluskan arus listrik. Lanjut, induktor. Nah, induktor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik saat arus listrik mengalir melaluinya. Yang pertama, mengatur arus listrik dalam rangkaian. Yang kedua, digunakan dalam transformator, filter, dan motor listrik. Selanjutnya itu daya listrik. Nah, daya listrik adalah besaran yang menunjukkan sebenarnya cepat energi listrik yang digunakan atau diubah menjadi bentuk lain seperti panas atau cahaya. Satuan daya listrik adalah watt dan dilambangkan dengan P. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, menyalakan peralatan elektronik seperti televisi, komputer, dan kulkas. Yang kedua, menyediakan penerangan melalui lampu di rumah, kantor, dan jalan. Yang ketiga, mengisi daya perangkat seperti ponsel atau laptop. Nah, lanjut pada pengertian magnet.
Nah, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang memiliki sifat elektromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt. Magnet memiliki medan magnet yang menghasilkan gaya tarik atau tolak pada benda lain. Nah, lanjut pada jenis-jenis benda magnetit. Berdasarkan kemagnetannya, benda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, yaitu contohnya besi, baja, nikel. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Yang berikutnya, benda diamagnetik, yang dimana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kaca, kayu, plastik, kertas, dan emas. Cara membuat magnet yaitu yang pertama induksi, kedua digosok, dan yang ketiga elektromagnetik. Yang berikutnya yaitu sifat magnetik bumi, yang dimana magnet bumi adalah benda magnet raksasa yang meliputi planet kita, yaitu sifat-sifatnya adalah memiliki 2 kutub, medan magnet bumi terlindung dari radiasi matahari. Nah, lanjut pada manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu digunakan pada pintu kulkas agar bisa tertutup rapat. Yang kedua, digunakan dalam pengikat magnet untuk menempel benda pada permukaan logam. Yang ketiga, digunakan dalam mainan induksi berbasis magnet. Demikian materi yang kami paparkan mengenai listrik dan magnet. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo!